Kalau misalnya hari ini bertepatan dengan HPL kalian dan kalian lagi panik karena kalian belum lahiran, aku mau ngingetin ke kalian ya, bahwa HPL itu bukan hari pasti lahir, apalagi hari paksa lahir, bukan ya. HPL itu adalah hari perkiraan lahir. Artinya, kalau hari ini adalah HPL kalian, usia kehamilan kalian sudah memasuki usia 40 minggu atau 40 week. Nah, kenapa nggak usah panik? Karena persalinan itu terjadi dari mulai usia kehamilan 37 week sampai 42 week atau 37 minggu sampai 42 minggu. Artinya kalau hari ini tepat HPL kalian, kalian masih punya 2 minggu untuk melakukan tips-tips berikut ini. Nonton video ini sampai akhir ya. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya supaya channel ini semakin bermanfaat untuk orang banyak. Hal yang dikhawatirkan biasanya terjadi kalau sudah masuk HPL atau sudah lewat HPL adalah biasanya ketuban mulai berkurang, berat badan bayi juga mulai besar, kemudian biasanya ketuban mulai hijau, atau yang sering terjadi biasanya dokter-dokter bilang ini udah mulai pengapuran di plasenta. Walaupun sebenarnya pengapuran plasenta itu normal terjadi ketika memang usia kehamilan sudah tua. Artinya lambat laun memang si pengapuran plasenta itu pasti akan terjadi. Tergantung sedikit atau banyaknya si pengapuran plasenta itu. Nah, kalau misalnya dokter kalian sudah mendiagnos ini ada pengapuran plasenta nih, kalau misalnya baru sedikit, kalian gak usah panik, gak usah tegang, gak apa-apa, itu normal terjadi, tapi yuk kita lakuin hal-hal berikut ini ya. Yang pertama adalah tetap tenang, jangan panik, ingat yang tadi sudah aku jelaskan bahwa HPL itu bukan hari pasti lahir, tetapi hari perkiraan lahir. Kamu masih punya waktu 2 minggu lagi untuk menunggu bayi kamu lahir. Nah, kadang-kadang kitanya nggak panik, tapi kita stres sendiri mendengar pertanyaan dari orang lain. Kayak orang lain tuh suka nanya kan, udah berapa minggu kok belum lahir-lahir? Nah, supaya kalian gak ke bawah stres, nggak usah ngasih tahu kalian tuh sudah berapa minggu gitu, karena nanti tetangga kalian, saudara-saudara kalian tuh pasti akan membandingkan, kenapa ya si Anumok sudah lahir 37 week, kok kamu belum lahir-lahir? Nah, supaya kalian tidak mendengar hal-hal itu, nggak usah dikasih tahu berapa week kalian sudah hamil. Kalian bilang aja, doain aja ya, mudah-mudahan minggu-minggu ini lahir. Gitu ya, jadi kalian gak usah kasih tahu sejelas mungkin berapa week kalian hamil, gak usah, minta doanya aja ya. Yang kedua adalah perbanyak minum air putih, atau kalian juga boleh minum air kelapa. Air kelapa ini bermanfaat. Nah, jadi si manfaat air kelapa ini sebagai elektrolit yang mampu menghidrasi tubuh kita. Jadi tubuh kita nggak ada hidrasi nih atau nggak kekurangan cairan. Serta si air kelapa ini mengandung mineral yang penting untuk tumbuh kembang janin. Jadi kalian tetap harus memperhatikan asupan cairan ini supaya mencegah ketuban kalian berkurang ya. Yang selanjutnya adalah kalian tetap harus memperhatikan asupan nutrisi. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat dan pemanis buatan supaya berat badan bayi kalian tuh naiknya nggak cepet. Nah, memang kenapa kalau misalnya berat badan bayi besar? Yang pertama, itu akan mempengaruhi kepada kemampuan bayi untuk masuk panggul. Jadi, kalau bayinya berat badannya besar, otomatis lingkar kepala juga akan besar juga. Bisa jadi bayi kalian akan mengalami hambatan ketika akan memasuki panggul. Kemudian yang selanjutnya adalah olahraga rutin sejak memasuki trimester 2. Jadi, ingat ya, ibu hamil itu nggak boleh mager. Ibu hamil itu bukan orang sakit. Jadi, kalian tetap bisa beraktivitas seperti biasa, termasuk olahraga. Olahraga apa yang bisa dilakukan oleh ibu hamil? Bisa yoga hamil, berenang, atau misalnya yang paling mudah dilakukan itu jalan-jalan pagi atau sore. Nah, si jalan-jalan ini selalu aku tekankan untuk dilakukan semenjak trimester 2. Ini dilakukan bertahap nih, mulai dari 15 menit dulu sehari, kemudian bulan berikutnya naik menjadi 1,5 jam sehari, kemudian di bulan berikutnya naik nih jadi 1,5 jam sehari, sehingga nanti kalau misalnya trimester 3 atau sudah 37 week, kalian bisa jalan selama 3 jam sekali. Nah, kenapa sih harus memperbanyak jalan? Karena si gerakan berjalan ini mampu membantu bayi untuk masuk ke dalam panggul. Buat yang pernah bertanya kenapa aku menekankan berapa jam berjalan, bukan berapa banyaknya langkah, karena tidak ada patokan khusus ya. Misalnya kalau kalian berjalan 1000 langkah maka kepala bayi kalian akan masuk, tidak. Jadi yang saya tekankan adalah semakin banyak kalian berjalan, maka semakin besar kemungkinan kepala bayi kalian akan masuk panggul.
Itu intinya. Kalau misalnya kalian sudah tahu nih, harus berjalan 3 jam nih, udah trimester 3, kalian bisa memilih tempat-tempat yang kalian suka untuk berjalan. Kalau kalian sukanya berjalan di mall, kalian keliling-keliling aja tuh mall sambil lihat-lihat barang-barang yang kalian suka. Atau kalian yang kayak aku nih, kayak waktu aku hamil nih, sukanya melihat alam. Jadi perginya ke tempat-tempat wisata yang aku bisa jalan lama gitu di sana. Jadi nggak berasa jalan 3 jamnya, kayak kita lagi jalan-jalan aja. Dan yang paling penting intinya adalah kita relax. Kalau kita relax, kita happy, oksitosin kita akan banyak, dan itu juga membantu merangsang kontraksi datang secara alami, gitu intinya. Poin-poin berikutnya di poin ke-5, ke-6, ke-7 ini boleh kalian lakukan ketika kalian sudah memasuki 37 week. Yang pertama, mengkonsumsi buah-buahan tropis, yaitu nanas, kurma, sirsak, dan kiwi. Nah, kenapa sih buah-buahan tropis ini? Karena si buah nanas, kurma, sirsak, kiwi ini mereka mempunyai kandungan oksitosin, jadi dia merangsang kontraksi secara alami. Selain merangsang kontraksi, si kurma ini juga bisa membantu dalam pengeluaran ASI nanti. Jadi kalau misalnya kalian sudah rutin minum kurma di usia 37 week, maka si oksitosin dalam kurma ini akan membantu merangsang kontraksi secara alami sekaligus merangsang pengeluaran ASI. Jadi nanti begitu lahiran, mudah-mudahan ASI kalian lancar ya. Nah, buat kalian yang punya masalah tentang ASI, aku juga udah upload video tentang permasalahan seputar ASI. Nanti aku share playlistnya di sini mungkin ya, atau nanti aku taruh di deskripsi box, oke? Nah, yang selanjutnya, selain kalian mengkonsumsi buah-buahan tropis, yaitu kalian melakukan treatment induksi alami. Ya, sesuai namanya ya, ini kan induksi. Jadi, kita merangsang kontraksi. Bedanya kalau di rumah sakit atau kalian yang pernah mendapatkan tindakan induksi, bedanya kalau di rumah sakit kalian menggunakan obat-obatan. Bedanya kalau induksi alami, kita memanfaatkan sistem kerja tubuh dengan teknik moksa, pressure, dan dipadukan dengan massage. Apa sih itu moksa? Jadi moksa itu adalah teknik acupressure. Si moksa ini adalah arang Cina yang dipanaskan kemudian ditempelkan di titik-titik tertentu, berfungsi untuk merangsang kontraksi secara alami. Treatment ini bisa kalian dapatkan tentu saja di Ibu Abi ya. Jadi untuk yang kalian ada di Bandung, Cimahi, Padalarang, Kota Baru dan sekitarnya, kalian bisa langsung kontak kami. Instagramnya akun aku taruh di sana dan kalian nanti bisa langsung terhubung melalui WhatsApp. Oke? Kalau misalnya di tempat terdekat kalian tidak ada yang support untuk melakukan moksa, kalian bisa mencari tempat akupuntur. Sama sebenarnya prinsipnya seperti moksa. Kalau moksa menggunakan arang Cina yang dipanaskan di titik-titik tertentu, kalau si akupuntur medianya dia jarum dan ditusukkan ke titik-titik tertentu. Jadi kalian yang sudah 37 week boleh coba treatment ini. Dengan catatan posisinya sudah kepala atau sudah oke untuk persalinan normal per vagina. Yang kedua, tidak ada lilitan tali pusat. Dan plasenta tidak menghalangi jalan lahir. Sambil kalian treatment moksa atau treatment akupuntur, kalian juga bisa melakukan perineum massage. Jadi selain kalian merangsang kontraksi secara alami, kalian juga bisa mencegah robekan pada perineum atau mencegah robekan persalinan dengan perineum massage. Jadi perineum massage itu adalah teknik massage di area perineum untuk mencegah robekan. Nah, untuk mengetahui treatment ini secara lengkap atau treatment lainnya, kalian boleh langsung masuk ke IG kita. Nah, sambil melakukan ikhtiar-ikhtiar ini, kalian tetap harus melakukan cek kehamilan rutin untuk memastikan berat badan bayi kalian terkontrol, ketuban kalian cukup. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah memasuki 40 week, dan saat cek kondisi bayi oke, ketuban oke, plasenta oke, tidak ada masalah, tidak ada lilitan tali pusat juga, kalian gak usah panik, kalian tinggal melakukan ikhtiar-ikhtiar yang tadi sudah kesebutkan. Dan ada satu hal yang paling penting yang kalian gak boleh lupa, dan ini adalah yang wajib banget kalian lakukan, yaitu adalah ikhtiar langit atau doa. Jadi kalian berdoa sebanyak-banyaknya, sesering mungkin kepada Allah. Kalau bisa kalian tuh berdoanya secara spesifik ya, dari mulai awal hamil. Ya Allah, aku ingin lahiran tepat di 37 week. Ya Allah, aku ingin lahiran tepat di 38 week. Itu seperti itu. Selain kalian memohon kepada Yang Maha Pencipta, Yang Maha Kuasa, juga memberikan afirmasi kepada bayi. Karena kalian ngajak bayi kalian lahir tepat di usia kehamilan tersebut. Aku juga gitu loh. 2 anakku lahir di 38 week karena aku selalu berdoa aku ingin lahir di 38 week. Dan aku selalu ngajak anak-anakku lahir yuk di 38 week. Dan beneran anak-anakku duanya lahir di 38 week. Alhamdulillah. Jadi kalian juga gitu ya. Perbanyak berdoa. Oke, sudah selesai bahasan video kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh tulis di komentar. Insya Allah nanti akan aku jawab. Atau kalian juga bisa langsung kepoin Instagram ibuabi.id supaya kalian tahu ada treatment apa di sana. Nanti kalian langsung cek aja, linknya ada di deskripsi. Dan kalian bisa nonton video-video lain seputar kebidanan, seputar parenting, seputar tempat jalan-jalan yang aman dan ramah untuk anak, dan murah pastinya. Kalian bisa lihat video-videoku yang lain ya. So thank you for watching. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu
Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.